Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita masih dalam lindungannya. Semoga kita selalu mendapatkan berkah juga barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya ingin untuk mengklarifikasi dari seluruh teman-teman, dari seluruh dulur-dulur, tentunya dari keluarga Jagat Spiritual Kudus yang tentunya sudah selama ini mengeksplor, sudah menguak cerita-cerita dari warga-warga sekitar yang tentunya ada acara-acara mistis di tempat-tempat kalian semua. Dan untuk hari ini ya, atau mungkin besok-besok, tentunya saya ingin mengklarifikasi bahwa saya, Cak Ndin pribadi, tentunya berat hati ya, berat hati, berat pikiran dan lain sebagainya. Tapi mau gimana lagi, memang dikatakan efek itu pasti ada ya, ada sebab pasti ada akibat, dan itu terjadi pada diri saya pribadi yang selaku di Jagat Spiritual Kudus. Saya sebagai presenter atau pembawa acara, tentunya selama mengikuti dari Jagat Spiritual Kudus dari mulai pertama sampai kemarin ini yang ada di Tambak Suru, itu tentunya ada satu ganjalan di hati saya, dan tentunya bisa dikatakan saya tidak menceritakan dari teman-teman juga untuk dulur-dulur ya, sehingga berat hati. Untuk ini saya ingin mengklarifikasi bahwa saya pribadi apa itu namanya ya, bukannya saya tidak mendukung, tapi seakan-akan saya itu sudah tidak kuat untuk mengikuti dari dulur-dulur Jagat Spiritual Kudus sebagai presenter, karena memang dari pribadi saya sendiri itu rasanya berat ya, karena efek dari goib-goib, efek dari mistis-mistis, tentunya dari penjaga-penjaga atau mungkin dari jin-jin yang tentunya menghantui saya sendiri. Itu dari cerita-cerita orang Jawa mengatakan hari ini ya, tapi kenyataannya itu semua memang terjadi pada diri saya sendiri ya. Makanya saya pengen klarifikasi, dan efek itu pasti ada ya. Makanya dari dulur-dulur semua, dari teman-teman semua, kenapa dari Anda semuanya kalau WA, kalau di Instagram atau di FB inbox itu pengen ikut, tapi tidak saya balas, tidak saya tidak saya izinkan untuk ikut. Karena apa? Karena efek dari dunia gaib itu tidak seenteng yang Anda semua kira ya. Semua itu sudah saya lakoni ya, sudah saya itu sudah mengalami sendiri. Dan tentunya ada selama ini ada sekitar 3-4 kejadian yang saya alami sendiri ya. Dan tentunya dari Anda yang pertama yang pengen reti cerita dari saya sendiri ya, karena malam hari ini tidak ada yang tanya jawab kepada saya, jadi saya cuma mengklarifikasi dan menjelaskan dari Anda semua bahwa apa yang terjadi pada diri saya sendiri ini menjadi saya tidak kuat untuk ikut bergabung bareng Jagat Spiritual Kudus. Dan nanti kalau dari JSK berjalan, tentunya tidak sama saya ya, tidak ada presenternya, tapi insya Allah tetap jalan Jagat Spiritual Kudus ya. Dari saya pribadi, pengalaman saya pribadi yang pertama itu waktu saya sendiri mengeksplor di pinggir kali di Sungai Tempur. Itu saya berdua sama kru ya, tentunya Anda juga sudah melihat. Itu ada satu penampakan pocong yang ada di pohon pisang ya. Itu salah satu penampakan, mungkin dari Anda
kurang jelas, tapi saya sama kru itu melihat jelas di depan mata saya sendiri. Dan juga waktu pulang itu memang tidak ada penampakan, tapi saya sendiri merasakan ada 3 makhluk gaib yang mengikuti saya. Ya, tentunya saya juga diem, enggak ada cerita sana sini, tapi dari efek itu malam-malam sehabis sholat subuh saya mau tidur, itu saya belum tidur beneran, ya. Itu saya didatangi 3 makhluk itu sendiri, ya. 3 makhluk yang tadi terakhir mengikuti saya waktu saya pulang dari explore. Cuma kita berjalan 2 kru, dan saya mengalami sendiri ada 3 makhluk. Satu itu ada genderuwo, ada pocong yang kemarin ada di pohon pisang, juga yang satu ada kuntilanak yang menempati di pohon-pohon bambu, ya. Itu cerita yang pertama, saya didatangi 3 makhluk tersebut waktu habis sholat subuh dan mau tidur, ya. Itu satu pengalaman pertama. Yang kedua, efek saya sendiri waktu saya explore di lupa ingat ya. Belum explore. Saya sendiri sama kru barusan cek lokasi sebelum malamnya explore ya. Itu cek lokasi saya sendiri berdua. Malam kita cek lokasi, dan saya merasa ada di samping saya itu memang ada satu makhluk gaib yang ada di pojok tempat itu, tepatnya di penggilingan tebu, ya, tempat penggilingan tebu. Dan di situ ada satu makhluk yang bisa dikatakan tinggi besar, hitam atau sejenis genderuwo, ya. Itu yang kedua. Itu saya pulang itu kaki sama tangan itu terasa panas, juga badan saya separuh rasanya panas. Dan ternyata memang dia itu mengikuti saya sampai rumah, dan kembali lagi setelah sholat subuh. Ternyata memang dia menemui saya sendiri. Jadi makhluk tersebut mengikuti saya sampai rumah, dan ternyata memang habis subuh saya ditemui dia lagi. Berarti ada dua pengalaman saya, ya. Dan saya terus terang memang takut, ya, karena memang saya sendiri tidak ada yang namanya itu benteng pertahanan untuk musuh makhluk tersebut, atau dari tubuh saya ini memang bisa dikatakan kosong, ya. Jadi tidak ada dari tembok untuk pagar untuk saya. Jadi saya sendiri juga takut, apalagi saya juga sudah berkeluarga. Takutnya nanti efeknya kena dalam istri dan juga anak-anak. Makanya saya ingin mengklarifikasi untuk saya tidak ikut lagi atau tidak kuat lagi untuk ikut bersama Jagat Spiritual Kudus. Dan tentunya memang berat hati, ini saya katakan, mau gimana lagi, memang itulah yang saya alami. Dan kemarin terakhir explore di salah satu kebun yang alhamdulillah mendapatkan satu bilah pusaka keris Lok 7 yang panjangnya sekitar 35 cm. Itu saya memang itu saya tidak ikut, ya. Mulai hari itu saya tidak ikut. Mulai malam Jumat kemarin memang saya nggak ikut, karena memang ada masih di hati ini masih tidak kuat, masih ada rasa takut itu sendiri dari efek-efek itu sendiri, ya. Dan dari teman-teman, dari dulur-dulur, jangan khawatir, ya. Jagat Spiritual Kudus tetap hadir bersama Anda. Jangan khawatir, nanti dari teman-teman Jagat Spiritual Kudus nanti mulai explore habis Lebaran. Dan ini juga dari Kota Kudus sendiri nanti ada minggu depan ini juga ada yang dinamakan jam malam. Jadi saya pesan juga untuk dulur-dulur semua untuk mentaati anjuran dari pemerintah, karena memang itu
untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan kita semua, dari anjuran pemerintah harus kita taati, tidak boleh keluar lebih dari jam 9 malam atau mungkin dolan ke desa-desa atau ke teman-teman Anda. Ya, itu salah satu himbauan dari pemerintah untuk kita taati, dan semoga dari Anda semua juga sehat selalu, juga dari JSK sendiri. Nanti kita eksplor lagi, melihat kondisi dari pemerintah, juga dari kita sendiri, nanti biar menyiapkan apa yang kurang dan bisa untuk memuaskan dari teman-teman semua yang sudah bergabung bareng Jagat Spiritual Kudus. Dan itu tadi satu klarifikasi dari saya selaku Cak Din sebagai presenter dari Jagat Spiritual Kudus, mengucapkan banyak terima kasih yang sudah ikut gabung, dan juga saya sendiri ya mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena nanti ke depan saya tidak bisa ikut ke dalam Jagat Spiritual Kudus, tapi insya Allah saya tetap ikut dukung, ada di belakang kalian semua ya. Cuma saya memang tidak ikut untuk eksplor, dan mungkin nanti bisa tetap dipandu oleh praktisi supranatural kita yaitu Gus Dika. Nanti acaranya tetap berjalan, dan semoga nanti juga acaranya lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Itu satu klarifikasi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga dari Anda semua yang sudah nonton. Tentunya yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, juga share ya. Isi kolom komen ya, karena komen-komen Anda semua bisa memberikan aspirasi, bisa memberikan dukungan dari kekurangan-kekurangan kita semuanya. Untuk saran-saran dari Anda insya Allah kita tampung, dan juga dari Anda yang mempunyai tempat-tempat informasi, mempunyai tempat-tempat mistis, tempat-tempat paling angker yang Anda pengen dieksplor, nanti bisa menghubungi dari Jagat Spiritual Kudus. Dan untuk hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih, tidak perlu berpanjang lebar, itu klarifikasi dari saya sendiri, dan matur sembah nuwun dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.